قال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض قال لا بأس طهور إن شاء الله. وقال أيضا أن من قال أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافيك ويشفيك 7 مرات عند مريض لم يحضره أجله عافاه الله من مرضه. Teman-teman yang kami hormati, orang kami, guru kami, Ibunda Haji Aminah, semoga diberikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan buat kita semua. Juga yang kami hormati para pengurus Majelis Taklim Majelis Ulama Kinana, para guru yang lainnya, para asatizah, para penjajah, ibu-ibu yang tidak kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat-nikmat yang lainnya sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu tolak ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih menjelaskan tentang keutamaan atau keunggulan menjenguk orang sakit atau keutamaan orang yang sakit, di mana sudah disampaikan bahwa ketika Allah sayang kepada kita maka Allah memberikan satu ujian, memberikan satu cobaan kepada kita, diuji kesabaran kita. Di antaranya adalah ujian cobaan sakit. Bagaimana
ayat yang terkait atau berkaitan dengan hal tersebut, bahwa di dalam surat Al-An'am ayat 42 ada beberapa tafsiran, ya, baik tafsir Jalalain, Tahir Al-Bugawi dan lain sebagainya, dikatakan bahwa dalam ayat ini surat Al-An'am ayat 42 yang berbunyi walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa. Sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat dari sebelum kamu, jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada umat-umat sebelum kita, jauh sebelum kita. Walaqad arsalna ila umamin, sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat dari sebelum kamu. Jadi min di sini sebetulnya nggak ada artinya. Minnya min zaidah min qablika, minnya min zaidah. Dalam kitab tafsir Jalalain minnya min zaidah min qablika. Tidak memiliki arti sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum kamu rusulan, rasul. Fakadzabuhum, maka umat-umat tersebut malah membohongi, mengingkari akan kerasulan yang telah diutus oleh Allah kepada umatnya. Fakadzabuhum fa'akhadnahum bil ba'sa, maka Allah masih punya rasa sayang kepada umatnya. Fa'akhadnahum, maka kami memberikan satu ujian, cobaan atau siksaan, ya, bil ba'sa. Bil ba'sa ay syiddatul fakri, cobaan ujian dalam bentuk sangat fakir. Wadorro, dan cobaan ujian dalam bentuk sakit. Wadorro ail maradi, ya, atau dorro itu adalah marad, bentuk cobaan dalam bentuk sakit. La'allahum yatadarrun, supaya mereka itu semua dengan ujian dari Allah dalam bentuk sakit itu atau bentuk sangat kefakiran, la'allahum yatadarrun, supaya mereka itu kembali kepada Allah dan memohon kepada Allah dengan serendah-rendahnya. La'allahum yatadarrun yatadallaluna fayu'minuna, ya, memohon kepada Allah dengan serendah-rendahnya, sebagai makhluk Allah, sebagai manusia yang hina, merasa hina, fayu'minuna, dibarengi dengan penuh keimanan. Jadi ketika kita sedang diuji oleh Allah dalam bentuk sakit, iman kita harus selalu dipasang bahwa ini adalah bentuk sayangnya Allah yang sedang diberikan kepada kita. Berkaitan dengan bab ini ada, ya, babu yadatul marid, bab mengunjungi orang yang sakit dan keutamaan orang yang sakit, di mana ada satu hadis yang menyatakan wa sahha annahu sallallahu alaihi wasallam iza dahul al-maridi qala la ba'sa tuhur, insyaallah. Jadi ketika kita mengunjungi orang yang sakit, baca doanya la ba'sa tuhurun insyaallah.
Apa nggak Bu? La ba'sa tahurun insya Allah. Coba Bu. La ba'sa tahurun insya Allah. Semoga Allah menghapus, membersihkan dari segala dosa insya Allah. Insya Allah. La ba'sa tahurun. Apa Bu? Apanya? Pendek banget ini. Pendek banget. La ba'sa tahurun. Semoga Allah membersihkan dari segala dosa. Kemudian itu adalah doa ketika kita masuk atau mendatangi orang yang sakit. La ba'sa tahurun insyaallah. Semoga Allah menghapus segala dosa insyaallah ya. Ya kalau sakitnya kita ketika kita menerima bahwa ini dari Allah sambil kita berusaha berobat dan sebagainya dengan sabar, insya Allah akan menjadi penghapus dosa. Kemudian ada lagi dalam satu hadis dikatakan wasuha aidon anna man qala as'alullah azim rabbal arsyil azim ayyu'afiyaka wa yashfiyaka sab'a marrat inda maridin lam yahdurha jaluh. Nah ini doa mantap banget ini. Hadis ini bahwa sesungguhnya orang yang membaca as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyu'afiyaka wa yashfiyaka. Orang yang baca as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyu'afiyaka wa yashfiyaka 7 kali, sebanyak 7 kali, inda maridin, di sisi orang yang sakit, lam yahdurhu ajaluhu, maka tidak akan segera datang ajalnya. Ini bagus banget kayaknya kalau kita baca. Tapi kalau ketika kita baca kemudian ajalnya datang, itu mau urusan Allah. Kita baca kemudian dalam 5 menit meninggal misalkan, itu mau urusan Allah. Itu. Lam yahdurhu ajaluhu. Nah ini boleh ditulis nih, ya, boleh ditulis, dihafalin. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyu'afiyaka wa yashfiyaka. Nah, itu aja. As'alullahal azim, as'alullahal azim, as'alullahal azim rabbal arsyil azim, rabbal arsyil azim, rabbal arsyil azim ayyu'afiyaka an alif nun ayyu'afiyaka wa yashfiyaka wa yashin besar wa yashfiyaka. Udah segitu 7 kali ya, dibaca 7 kali di pinggir, di sisi, ya, di sisi orang yang sedang sakit, dibaca sebanyak 7 kali. As'alullahal azim yang artinya aku memohon pada Allah yang maha agung, rabbal arsyil azim. As'alullahal azim, aku mohon pada Allah yang maha agung, rabbal arsyil azim, yang mengurus aras yang agung, yang besar. Ayyu'afiyaka, semoga Allah memeliharanya. Ngaraksa, ayyu'afika, moga ngaraksa Allah kepada kamu. Ayyu'afiyaka wa yashfiyaka,
ayyu'afiyaka wa yashfiyaka. Semoga Allah memelihara wa yashfiyaka dan menyembuhkan kepadamu dan menyembuhkan. Dibaca sebanyak 7 kali, 7 marot inda maridi, di sisi orang yang sakit, lam yahdurhu ajaluhu, maka tidak akan datang segera ajal. Afallahu min maradihi, Allah menyembuhkannya dari, memeliharanya dari sakitnya. Coba baca ulangi. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyu'afiyaka wa yashfiyaka, sebanyak 7 kali. Ya. Khatimatun fi sawbil maridi, penuntung atau ujung pembahasan terkait dengan ganjaran orang yang sakit nih, Bu. Ya, ganjaran orang yang sakit. Ada buku enggak, Bu? Ada grup gitu. Ya, di grup ditulis dah. Ditulis yang udah ditulis. Fi sawabil maridi, bab menjelaskan tentang ganjaran orang yang sakit. Orang sakit ini akan mendapatkan ganjaran, Bu. Mendapatkan pahala asalkan itu tadi didasari dengan iman, kemudian kesabaran. Akhraja Syaikhan, Bukhari Muslim mengeluarkan hadis ini. Ma yusibul mu'mina min nasabin ay ta'abin wala wasabin ay maradin wala hammin wala hazanin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotayahu. Tidak ada sesuatu yang menimpa musibah kepada orang yang mukmin min nasabin, dari sebuah musibah, ta'abin kepayahan, ay maradin dalam bentuk sakit, wala hammin dalam bentuk kebingung, wala hazanin dan musibah dalam bentuk kesedihan, hatta syaukati sampai sehingga hatta syaukati syakuha sampai duri yang menusuknya pun la kafarallahu biha min khotayahu, melainkan Allah sudah mengampuni, menghapus dosa dari segala kesalahannya. Jadi maksudnya adalah tidak ada yang tidak terhitung sebuah musibah yang menimpa kepada orang yang beriman, orang yang sakit kemudian didasari dengan iman, orang yang terkena musibah tapi dia tetap beriman kepada Allah. Dalam bentuk sakit atau kebingung, ya bingung juga adalah musibah. Wala hazanin, dan bentuk kesedihan, musibah dalam bentuk kesedihan. Sampai yang sekecil-kecilnya duri yang menusuk dirinya
illa kafarallahu biha min khotayahu, melainkan Allah sudah menghapuskan dari segala kesalahan. Jangan sampai banyak orang yang kena musibah bukan malah menyebut nama Allah, malah dia seperti tidak menerima, bahkan dengan kata-kata yang kasar. Misalkan dia tertimpa kayu dengan ucapan misalkan buset gitu misalnya. Iya, itu kan seolah-olah dia nggak nerima, ya nggak nerima musibah yang terjadi pada dirinya. Termasuk duri tadi, duri kan kecil ya. Duri itu adalah ya duri nyupah nusuk ke kita kan bentuknya kecil duri itu. Ya. Sampai duri yang menusuk diri kita, ya kita ucapkan, ya apa namanya, ya di dasar dengan iman, ya kita terima. Astagfir, dengan ucapan astagfirullah, ya berarti dia sedang, ya apa namanya, disayang Allah. Apalagi ditambah dengan ucapan astagfirullah. Ya orang yang kena musibah kemudian dia nggak terima dengan ucapan yang apa namanya, yaitu tadi ucapan yang kasar, ucapan yang seolah tidak menerima. Nah, kalau orang yang menerima dan dia sedang iman, kafarallahu biha min khotayahu, maka orang itu akan diampuni dari segala dosa. Wa Abu Dawud, riwayat Imam Dawud, annal mu'mina idza asaba as-saqmu summa afahu Allahu minhu kana kafaratu lima madha. Begitu juga Imam Dawud meriwayatkan bahwa orang mukmin yang terkena musibah dalam bentuk sakit, summa afahu Allahu, kemudian menyembuhkan Allah, kana kafaratu lima madha, maka ya dosa-dosa yang telah lalu itu diampuni oleh Allah. Min dzunubihi wa mau'izatan lahu bima yastaqbil. Kemudian wal Bukhari, Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini, may yuridillahu bi khairan yusib minhu yusib minhu ayyuhullahu ilaihi musibatan aw bala'an. Seperti yang tadi saya katakan, ketika Allah menghendaki satu kebaikan, ketika Allah ingin atau menghendaki kita supaya kita menjadi orang yang baik di hadapan Allah, orang yang berada dalam kebaikan, yusibhu minhu, maka orang itu akan dikenai musibah, akan dikenai dengan ujian sakit, ujian musibah dan lain sebagainya. Itu tandanya Allah menghendaki satu kebaikan. Jangan salah, ya, jangan salah. Ketika orang itu sedang dapat musibah, mungkin Allah sedang mengajarnya. Jangan salah. Ketika orang itu beriman, insya Allah Allah itu sedang menyayangi atau menghendaki satu kebaikan buatnya. May yuridillahu bi khairan yusibu minhu ay wajhullahu ilai musibatan aw bala'an. Ya, Allah, ketika Allah menghendaki satu kebaikan, maka orang itu akan dikenai musibah yang akan dihadapi, ya, sebuah musibah tersebut atau bentuk balai. Kemudian wa Tabrani yuta bisyahidi yaumal qiyamati fayuwaqibu lil hisabi, summa yuta bil mutasaddiq fayunsabil hisabi, summa yuta bil ahlil bala la yunsabu lahum mizan wa la yunsabu lahum dewanun. Nah, ini Bu nih, nanti di hari kiamat itu
di hari kiamat itu nanti akan datang banyak orang yang datang, orang diantaranya orang yang mati syahid, ya. Nanti menghadap Allah pada Allah itu diantaranya orang yang mati syahid. Mati syahid itu orang yang sudah tidak lagi ada perhitungan lagi tentang amalnya. Fayuwa qabil hisabi, maka didiamkan itu hitungan, dibiarin aja hitungan, ya. Enggak dihitung lagi, enggak diaktifkan. Artinya enggak dilaksanakan perhitungan lagi. Sumayutabil mutasaddiq fayusabil hisabi. Begitu juga orang yang sudah bersedekah. Kemudian orang yang didatangkan juga orang yang suka sedekah, maka itu ditegakkan hisabnya. Kalau sedekah mah ya hisabnya dihitung berapa sedekahnya. Summa yu'tabi al-bala. Kemudian didatangkan orang yang ahli bala, orang yang kena musibah, orang yang terkena balai. La yunsabu lahum mizanun. Orang yang terkena musibah sampai dia meninggalnya, la yunsabu lahum, maka tidak ditegakkan mizan, timbangan amalnya sudah tidak ditegakkan. La yunsabu lahum mizan wa la yunsabu lahum dewan, dan juga tidak ditegakkan ya buku-buku amalnya. Tapi payusobu lahum ajru, tapi ditegakkanlah baginya sebuah ganjaran. Hatta anna alal afiyah la yatamannawna bil mauqim, sehingga orang yang ahli, orang yang pada sehat di dunianya, ya, waktu di dunianya, mereka di akhirat itu berharap menempati tempat tersebut, ya, menempati tempat orang yang tadi, orang yang di dunia sakit kemudian kena musibah, ya, musibah sampai dia meninggalnya, pengen menempati orang yang di dunianya waktu di dunianya itu kena musibah sampai dia meninggalnya. La yatamannawna fil mauqif, orang yang sehat itu merasakan ingin menempati tempat yang ditempatkan oleh orang-orang yang kena musibah. Anna jasadahum quridat bil maqaridi, sampai orang yang di dunianya sehat afiat, ya, menginginkan tempat tersebut dan menginginkan menjadi orang yang sakit, orang yang kena musibah. Anna jasadahum quridat bil maqaridi, sampai badannya itu diguntingin dengan gunting-gunting supaya dia sakit. Padahal itu adalah satu harapan yang tidak mungkinlah. Makanya dengan kata la yatamannawna bil mawaqif, mereka semua berharap menempati tempat tersebut yang ditempati oleh orang-orang yang ahli bala, orang yang terkena musibah, ya, baik itu musibah sakit, sedih, bingung dan sebagainya, ya, akan menempati tempat tersebut. Artinya tempat yang layun sobulahum mizan, yang tidak lagi diperhitungkan timbangan. Di amal udah gak ditimbang-timbang lagi, udah langsung masuk ke surga. Itu gak ditimbang-timbang lagi, udah gak pakai hitung-hitungan gitu. Para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi bahan renungan untuk kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Dan doa-doanya, ya, hafalkan sampai hafal dan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat orang sakit kan begitu doanya ya Bu, ya, supaya kita orang ibu-ibu sekalian, pengajian kita selesai sudah. Bersyukur Allah untuk memperkuat kita yang aku terima.